Alex Marquez tak akan berdua dengan saudaranya lagi tahun depan, mengingat Marc Marquez akan naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Kondisi ini membuat Alex akan mendapatkan rekan setim baru yakni Fermin Aldigar. Aldigar merupakan rookie dari kelas Moto2 yang membuat Ducati kepincu dan mengamankan kontraknya lebih awal. Kedatangan rookie yang potensial sebagai rekan setim Alex Marquez memahami bahwa eksistensi Fermin tentu akan menjadi tantangan baginya. Namun di sisi lain, Fermin juga bisa memberikan kesempatan bagus baginya untuk berkembang. Kedatangan Fermin bisa membuatnya belajar sekaligus termotivasi. Terlepas dari komentarnya, kombinasi Alex dan Fermin tentu diharapkan bisa memberikan output yang bagus untuk Gresini Ducati di musim depan. Sementara itu, Alex Marquez masih memiliki target yang kurang lebih sama dengan tahun lalu. Alex mengaku akan berusaha tampil sebaik mungkin selama kompetisi tahun depan dan memberikan segalanya yang dia bisa. Franco Morbidelli diketahui akan membalap bersama tim Valentino Rossi Pertamina Enduro VR46 pada musim MotoGP 2025 mendatang. Pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi itu mengisi kursi yang ditinggalkan rekan seakademinya Marco Bezzecchi. Memilih Morbidelli sebagai pembalap mereka musim depan, manajer Pertamina Enduro VR46 Pablo Nieto tampak yakin dengan potensi yang dimiliki sang pembalap. Dalam sebuah wawancara, Nieto menuturkan bahwa mereka ingin memberikan sedikit kesempatan lagi untuk Morbidelli membuktikan diri bisa bersaing di jajaran top 3 atau paling tidak top 4 klasemen musim depan. Mereka percaya Morbidelli adalah proyek yang potensial dan berharap tahun kedua sang pembalap dengan motor Ducati akan berjalan dengan lebih baik. Musim 2025 memang akan menjadi tahun kedua bagi Morbidelli dalam mengendarai motor Ducati. Sebelumnya, ia telah mengendarai motor Desmos edisi versi 2024 saat bersama Prima Pramac yang juga tim satelit Ducati pada musim 2024. Bersama Pramac, Morbidelli berakhir mendapatkan posisi ke-9 di klasemen. Ia mengawali musim lalu dengan kurang baik, tapi setelah itu ia kerap kali berhasil finish di top 10. Terlepas dari harapan yang dimiliki tim pada Morbidelli, Morbidelli cukup menyukai motor yang dijajalnya di tes MotoGP Barcelona. Meski motornya sedikit berbeda, tapi Morbidelli cukup menyukai cengkramannya. Juara dunia MotoGP 2024 itu bakal bergabung dengan Aprilia dan menunggangi motor RSGP pada musim kompetisi musim mendatang. Pekan lalu, hanya 2 hari setelah memastikan gelar juara, Martin sudah menjajal motor RSGP dalam tes resmi akhir musim. Rivola tak memungkiri Martin masih dalam tahap adaptasi dan berupaya maksimal memacu tunggangan baru setelah terbiasa dengan Ducati Desmos edisi sejak berlaga di MotoGP pada 2021. Rivola juga mengungkapkan bahwa Martin terkadang sedikit kesulitan dengan motornya. Tetapi Rivola tahu setup apa yang Martin mau untuk motor Aprilianya. Pada tes resmi MotoGP lalu, Martin ada di peringkat ke-11 dalam klasemen waktu terbaik. Martin terlihat masih berusaha mengendalikan motor dengan baik. Martin masih belum bisa memberi komentar soal motor Aprilia RSGP karena masih terikat kontrak dengan Ducati sampai akhir tahun ini. Berbeda dengan Martin, Rivola bebas berbicara soal pembalap barunya tersebut. Marquez dan Bradle berebut gelar dunia Moto2 2011. Namun setelah Marquez kecelakaan hebat dan cedera mata di Malaysia, gelar dunia akhirnya jatuh ke tangan Bradle. Pada 2013, Marquez menyusul Bradle berlaga di MotoGP. Dan sama-sama bernaung di bawah bendera HRC meski membela tim berbeda. Pada akhir 2016, Bradle pun pindah ke World SPK bersama Red Bull Honda. Namun ia sulit tampil kompetitif akibat performa motor CBR 1000 RR kala itu terpuruk. Pada 2017, rider asal Jerman ini mengalami cedera berkepanjangan. Saat itulah Marquez membantunya untuk tetap terlibat di arena balap motor. Lewat Speedweek, Bradle menyatakan bahwa Marquez lah yang merayu HRC untuk menggaetnya sebagai test rider. HRC akhirnya sepakat. Dan kolaborasi ini menghasilkan gelar dunia pada 2018 dan 2019. Bradle pun mengenang jasa Marquez tersebut.
Mulai musim 2025, Bradle pun tak akan lagi jadi test rider tunggal HRC berkat kedatangan Alex Espargaro dan Takaki Nakagami. Namun meski kontraknya baru akan habis pada akhir 2026, Bradle akan pensiun dari jabatannya sebagai pembalap cadangan dan wildcard. Walau masih akan menjalani berbagai tes untuk HRC, Bradle menyerahkan peran rider cadangan dan wildcard kepada Espargaro dan Nakagami. Alhasil, seri Barcelona 2024 lalu menjadi balapan terakhirnya di MotoGP dan Bradle pun sangat mengapresiasi Honda yang selalu menghormatinya. Pembalap tim Repsol Honda Luca Marini sudah memprediksi siapa yang menjadi juara MotoGP 2025 mendatang. Uniknya, Luca Marini tidak terlalu yakin Pecco Bagnaia memenangkan gelar juara MotoGP 2025, justru malah pembalap lain. Pendapat ini bukan berarti Marini lebih mendukung pembalap lain untuk menjadi juara. Tentunya ia tetap berharap kompatriotnya yang menang. Apalagi mereka sama-sama anggota VR46 Rider Academy yang didirikan oleh kakak tiri Marini, Valentino Rossi. Namun, Marini mencium aroma bahwa banyak orang ingin Marc Marquez juara lagi setelah terakhir meraihnya pada 2019 silam. Bahkan adik Valentino Rossi ini juga tak menampik bahwa hal tersebut seolah seperti sudah tertulis sejak awal. Menurut Marini, Bagnaia benar-benar harus mengalahkan Marquez untuk menegaskan siapa posisinya di mata publik. Jadi orang-orang yang banyak berharap Marquez juara lagi akan menyadari bahwa Bagnaia juga kuat. Karir Fabio Di Giannantonio yang nyaris berakhir di MotoGP 2023 lalu berhasil diselamatkan oleh tim Valentino Rossi. Pembalap yang akrab disapa Fabio Di Gia tersebut tak menyia-nyiakan kesempatan dari VR46 Ducati dan langsung menunjukkan performa impresifnya dengan GP23 musim 2024. Melihat statistik rider andalan tim Rossi, Di Gia secara konsisten menjadi pembalap terbaik GP23 di belakang Marc Marquez musim 2024. Berkat torehan mengesankan rider asal Roma Italia tersebut membuat pabrikan Ducati tertarik untuk memberikan Desmos edisi GP25 musim 2025. Dibekali motor spek GP25 oleh Ducati, Di Gia yang akan berpartner dengan Franco Morbidelli punya ambisi besar. Ex-rider Gresini tersebut bertekad untuk menyamai level Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di MotoGP 2025 nanti. Sembari berharap pemulihan Di Gia dari operasi berjalan lebih baik, ia ingin berada di level yang sama dengan Marquez dan Bagnaia. Ada keuntungan bagi pembalap berusia 26 tahun tersebut karena jadi bagian dari Ducati, khususnya terkait untuk mengakses data-data dari para pembalap andalan Ducati. Sebut saja yang jelas ada Bagnaia, Marc Marquez, dan juara dunia 2024 Jorge Martin. Terkait dengan data, Di Gia menegaskan level performa tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan rider andalan Ducati. Namun jelas, Di Gia masih punya beberapa sisi yang perlu dikembangkan untuk mengejar level Marquez dan Bagnaia. Berkaca dari kekuatan masing-masing andalan Ducati, Di Gia telah mempelajari kelebihannya satu persatu. Menurut Di Gia, Marc Marquez punya kelebihan luar biasa di tikungan kiri, tapi kelemahannya banyak meleset di tikungan kanan. Sementara Pecco luar biasa dalam hal pengereman. Mungkin dalam hal pengereman menurut Di Gia, Bagnaia adalah pembalap Ducati terbaik dalam hal pengereman. Kemudian Bastianini adalah yang terbaik dalam hal menjaga ban tetap segar di akhir balapan. Dan Martin bisa membuat perbedaan yang sangat besar di area kualifikasi. Di Gia baru akan mencoba GP25 diprediksi pada tes di Sepang tahun 2025 mendatang. Ini karena dirinya tidak mengikuti sesi tes pramusim di Barcelona beberapa waktu lalu. Gara-gara dirinya yang masih melakukan recovery pada bahu kirinya setelah operasi, Di Gia melewatkan tes pramusim. Akan tetapi pembalap dengan nomor 49 tersebut fokus pada pemulihan agar tes MotoGP 2025 selanjutnya sudah dalam keadaan fit.